Ini angka 7 ditulis tangan, 28 kali 28 piksel. Model yang saya latih tadi menebaknya benar, akurasi 98,45% di 10.000 gambar uji. Yang menarik bukan itu. Seluruh bagian pendeteksi gambarnya cuma 1.248 parameter, sementara satu layer biasa butuh 100.000 lebih. 15 menit ke depan kita bongkar kenapa bisa sehemat itu. Semua yang muncul di layar ini keluaran PyTorch yang dijalankan beneran, dilatih di MNIST asli. Dan kita akan hitung satu konvolusi dengan tangan, lalu buktikan hasilnya sama persis dengan hitungan PyTorch. Cara paling lurus memasukkan gambar ke jaringan saraf adalah meratakannya. 28 kali 28 jadi 784 angka berderet. Tiga hal langsung rusak. Pertama, tetangga hilang. Piksel yang bersebelahan di gambar bisa jadi berjauhan di deretan, padahal justru kedekatan itu yang membawa arti. Kedua, mahal. Satu layer padat dari 784 piksel ke 128 unit butuh lebih dari 100.000 parameter, dan itu baru satu layer. Ketiga, geser gambarnya 2 piksel ke kanan, seluruh masukan berubah. Model harus belajar mengenali angka 7 dari 0 lagi di tiap posisi. CNN menyelesaikan ketiganya dengan satu ide. Jangan lihat seluruh gambar sekaligus. Lihat satu petak kecil, misalnya 3 kali 3. Hitung sesuatu dari petak itu, catat hasilnya, lalu geser satu piksel dan ulangi. Petak kecil itu namanya kernel atau filter. Dan ini bagian pentingnya. Kernel yang sama dipakai di seluruh posisi. Bukan satu set bobot untuk pojok kiri dan set lain untuk tengah. Satu set dipakai di mana-mana. Itu namanya berbagi bobot, dan dari situlah kehematan tadi datang. Kalau sebuah kernel belajar mengenali tepi horizontal, dia otomatis bisa mengenalinya di seluruh gambar. Sekarang kita hitung satu sel pelan-pelan. Ini peta 6 kali 6 dari gambar 7 tadi. Atasnya terang, bawahnya gelap. Ada tepi horizontal di situ, dan ini kernelnya. Baris atas 1, 2, 1, baris tengah 0 semua. Baris bawah -1, -2, -1. Cara kerjanya, tempelkan kernel di pojok kiri atas, kalikan angka yang bertumpuk, lalu jumlahkan. Baris atas gambar semuanya 1, dikali 1, 2, 1, jadi 4, baris tengah dikali 0. Baris bawah gambar 0 semua. Totalnya 4, itu nilai sel pertama, dan artinya, di sini ada tepi horizontal yang kuat. Geser satu piksel, hitung ulang, begitu terus sampai seluruh gambar tersapu. Saya sudah membandingkan hitungan tangan ini dengan fungsi konvolusi milik PyTorch. Semua 16 nilainya sama persis. Peta 6 kali 6 disapu kernel 3 kali 3 menghasilkan 4 kali 4, bukan 6 kali 6. 2 piksel hilang tiap sisi karena kernel tidak bisa menggantung di luar tepi. Rumusnya, ukuran masuk dikurangi ukuran kernel ditambah 2 kali padding dibagi stride ditambah 1. Padding itu bingkai 0 di sekeliling gambar supaya ukurannya tidak menyusut. Kernel 3 kali 3 butuh padding 1, kernel 5 kali 5 butuh padding 2. Stride itu seberapa jauh kernel melompat. Stride 1 paling umum, stride 2 langsung memotong ukurannya jadi setengah. Semua angka di tabel ini sudah saya cocokkan dengan PyTorch. 6 kasus, 6-6-nya sama. Sekarang bagian yang membuat CNN masuk akal secara biaya. Parameter satu layer konvolusi cuman ini. Tinggi kernel, kali lebar kernel, kali channel masuk, tambah 1 untuk bias, dikali jumlah filter. Perhatikan apa yang tidak ada di rumus itu. Ukuran gambarnya, 28 piksel atau 2000 piksel. Parameternya sama. Konvolusi pertama di model kita. Satu channel masuk, 8 filter, kernel 3 kali 3. 3 kali 3 kali 1, tambah 1, kali 8. 80 parameter. 80 parameter. Layer padat tadi butuh lebih dari 100.000. 1256 kali lebih hemat, dan angka persisnya ada di layar. Satu kernel cuman bisa mencari satu jenis pola. Ya, jadi kita tidak pakai satu. Layer pertama model ini punya 8 kernel, dan semuanya dilatih bersamaan. Ini kedelapannya, nilai aslinya sesudah dilatih. Saya tidak menggambar ini isi convey to weight yang sungguhan. Perhatikan polanya.
Ada yang atasnya positif, bawahnya negatif, itu pencari tepi horizontal. Ada yang kirinya positif, kanannya negatif, itu pencari tepi vertikal. Tidak ada yang menyuruh mereka begitu. Itu muncul sendiri dari latihan. Tiap kernel menghasilkan satu peta fitur, 8 kernel, 8 peta. Jadi gambar satu channel masuk, keluar 8 channel. Itulah kenapa CNN makin dalam makin banyak channel. Sesudah konvolusi, ada satu langkah yang sangat sederhana tapi wajib. Semua nilai negatif dijadikan nol. Yang positif dibiarkan. Itu saja, namanya ReLU. Kenapa perlu? Karena tanpa ini, seluruh jaringan runtuh jadi satu operasi linear. Konvolusi itu linear dan menumpuk dua operasi linear tetap linear. Jadi tumpukan 100 layer tanpa aktivasi kekuatannya persis sama dengan satu layer. Kedalamannya sia-sia. ReLU yang mematahkan itu, dan dia dipilih karena murah, 1/dengan nol. Lihat peta fiturnya. Sebelum ReLU ada biru dan jingga. Sesudahnya yang biru jadi hitam. Artinya tiap kernel sekarang cuma bicara kalau dia benar-benar menemukan polanya, dan diam kalau tidak. Langkah berikutnya, mengecilkan. Ambil tiap kotak 2 kali 2 dan simpan angka terbesarnya saja. Buang sisanya. 4 kali 4 jadi 2 kali 2. Ukurannya 1/4. Ini namanya max pooling dan gunanya 2. Pertama, lebih sedikit angka untuk dihitung. Kedua, hasilnya jadi tidak terlalu peka terhadap geseran kecil. Kalau tepi yang ditemukan bergeser 1 piksel, nilai terbesar di kotak itu kemungkinan besar tetap sama, dan pooling tidak punya parameter sama sekali. Cuma aturan ambil yang terbesar. Ada juga average pooling yang mengambil rata-rata lebih halus tapi lebih mudah, menghapus sinyal tajam. Ini bagian yang hampir selalu salah dikutip ya, dan saya sebut apa adanya. Kamu sering dengar CNN itu translation invariant, kebal terhadap geseran. Yang benar bukan itu. Konvolusinya sendiri equivariant. Geser gambarnya, peta fiturnya ikut bergeser dengan cara yang sama. Posisinya tetap ada, cuman pindah. Yang memberi kekebalan itu pooling, dan itu pun cuma perkiraan, cuman untuk geseran kecil. Malah ada paper 2019 berjudul Making Convolutional Network Shift Invariant Again. Kalimat pembukanya, jaringan konvolusi modern tidak shift invariant, karena geseran kecil pun bisa mengubah keluarannya drastis. Penyebabnya justru pengecilan tadi. Sebentar, satu selingan, dan setelah ini kita masuk ke arsitektur utuhnya. Semua yang kita bahas ini ada di paper yang bisa diunduh gratis dan PyTorch-nya gratis juga. Nggak ada yang rahasia. Yang biasanya bikin orang berhenti bukan materinya, tapi tidak tahu urutan belajarnya. Dan tidak ada yang mengoreksi waktu kode kamu jalan, tapi hasilnya salah. Kalau kamu memang mau serius masuk ke AI Engineering, saya dan Learn with Andy sedang buka kelas bareng. Namanya Become a Job Ready AI Engineer Batch 6. 28 pertemuan live dari Machine Learning, NLP, Computer Vision, sampai LLM dan Deployment. Plus program karier 2 kali seminggu. LinkedIn, CV, dan latihan interview sampai kamu dapat kerja. Link pendaftarannya ada di deskripsi. Sekarang kita balik ke arsitekturnya. Sekarang tumpuk semuanya dan perhatikan polanya. Masuk satu channel 28 kali 28. Konvolusi pertama, 8 channel ukuran tetap karena padding 1. Pooling, jadi 14. Konvolusi kedua, 16 channel. Pooling lagi, 7 kali 7. Polanya jelas. Channel naik, ukuran spasial turun. Itu perpindahan dari di mana ke apa. Layer awal melihat peta kecil dan menemukan tepi. Layer dalam melihat gabungan tepi dan menemukan bentuk. Kalau kernelnya cuma 3 kali 3, bagaimana model bisa melihat bentuk besar? Jawabannya, dengan menumpuk. Satu layer 3 kali 3 melihat jangkauan 3 kali 3. Dua layer bertumpuk 5 kali 5. 3 layer 7 kali 7. Itu namanya receptive field. Dan saya membuktikannya di kode. 1 piksel ditembakkan, lalu diukur seberapa lebar jejaknya menyebar.
Kenapa tidak langsung pakai kernel besar? Ini argumen paper VGG, angkanya dari papernya sendiri. 3 layer 3 kali 3 butuh 27C kuadrat parameter. 1 layer 7 kali 7 butuh 49C kuadrat. 81% lebih mahal untuk jangkauan yang sama. Plus 3 layer berarti 3 aktivasi, jadi fungsinya bisa lebih rumit. Sesudah beberapa blok konvolusi, kita punya 16 channel berukuran 7 kali 7. Sekarang baru diratakan, 16 kali 7 kali 7, sama dengan 784 angka. Perhatikan, kita meratakan di akhir, bukan di awal. Yang diratakan bukan piksel mentah lagi, tapi ringkasan fitur yang sudah disaring berkali-kali. Lalu satu layer padat mengubahnya jadi 10 skor, dan softmax mengubah skor jadi peluang. Di gambar 7 tadi, modelnya menjawab 7 dengan keyakinan hampir 100%. Sekarang kodenya, ini bukan kode pura-pura, ini kelas yang benar-benar dijalankan untuk menghasilkan semua angka tadi. Di init, 4 baris, 2 konvolusi, 1 pooling, 1 layer padat. Perhatikan, convey to 2D pertama. 1 channel masuk, 8 keluar, kernel 3, padding 1. Angka pertama selalu channel masuk, kedua channel keluar. Itu yang paling sering ketuker. Poolingnya dipakai ulang 2 kali, dan itu boleh, karena dia tidak punya parameter. Di forward, dibaca dari dalam keluar. Conv, relu, pool. Flatten 1, angka 1 itu artinya jangan ratakan dimensi batch. Dan bentuk tensor di PyTorch selalu N, C, H, W. Batch, channel, tinggi, lebar. Kita jalankan dan ini yang keluar di tiap tahap. Masuk 1, 1, 28, 28. Sesudah konvolusi pertama, channel naik jadi 8, ukuran tetap. Sesudah pooling 14. Konvolusi kedua 16 channel, pooling lagi jadi 7 kali 7, diratakan jadi 784, lalu keluar 10 skor. Total parameternya 9000 lewat sedikit. Dan ini yang saya mau kamu perhatikan. Cuma 1248 yang ada di konvolusi. 7850 sisanya di satu layer padat terakhir. Bagian yang melihat gambar itu murah, bagian yang memutuskan itu yang mahal. 3 model yang perlu kamu tahu namanya. Lenet 5 tahun 98 buatan Yan Lechun. 60.000 parameter dipakai membaca cek di bank sungguhan. Satu koreksi yang sering saya lihat salah. Layer pengecil di Lenet bukan max pooling dan bukan average pooling. Dia punya koefisien dan bias yang dilatih, lalu AlexNet 2012. 60 juta parameter, 5 layer konvolusi, 3 layer padat, dilatih di 2 GPU selama 5-6 hari. Dia menang ImageNet dengan error 5 besar 15,3%, sementara peringkat keduanya 26,2%. Lalu ResNet 2015 yang memperkenalkan koneksi lompat. Banyak yang bilang koneksi lompat mengatasi vanishing gradient. Papernya sendiri membantah itu. Mereka menulis, masalah gradient yang hilang sebagian besar sudah teratasi oleh normalisasi. Yang mereka temukan masalah lain, namanya degradation. Jaringan yang lebih dalam justru punya training error lebih tinggi dari yang lebih dangkal. Perhatikan kata training error, bukan test error. Jadi ini bukan overfitting. Ini model yang gagal menghafal data latihnya sendiri. Aneh, karena jaringan 34 layer seharusnya bisa meniru yang 18 layer. Tinggal buat sisanya jadi fungsi identitas. Ternyata optimisasinya yang tidak menemukan solusi itu. Jadi solusinya, bikin jalur identitas itu bawaan. Itu koneksi lompat dan biayanya 0 parameter tambahan. Pertanyaan yang pantas, apakah CNN sudah digantikan Vision Transformer? Jawaban jujurnya tidak sesederhana itu, dan ini saya sebut sebagai penilaian, bukan fakta bersumber. Yang bisa saya sebut dengan sumber ada dua. Satu, papernya Vision Transformer sendiri mengakui bahwa tanpa data raksasa dia kalah dari ResNet. Alasannya persis yang kita bahas hari ini. Transformer tidak punya bias bawaan soal kedekatan, jadi dia harus mempelajarinya dari data. 2. ConvNext tahun 2022
konvolusi murni tanpa satupun attention, mencapai 87,8% di ImageNet dan mengalahkan Swing Transformer. Kalimat penulisnya, inti konvolusi tidak pernah pudar. Yang berubah bukan siapa menang, tapi bahwa arsitektur berhenti jadi satu-satunya penentu. Contohnya ResNet 50 yang arsitektur dan parameternya identik, naik dari 76% jadi hampir 81%, cuma karena resep latihnya diperbarui. Kalau kamu sampai di sini, kamu sudah tahu kenapa CNN bekerja bukan cuma cara memakainya. Langkah berikutnya satu, tulis ulang sendiri tanpa melihat, lalu latih di amnesti. Kalau kamu mau menempuh jalan ini sampai jadi pekerjaan, kelas Become a Job Ready AI Engineer Batch 6 sedang dibuka. 28 pertemuan live bareng saya dan program karier seumur hidup bareng Learn with Andy, mulai 2 September. Sengaja saya bilang dari awal, kelasnya tidak mulai dari nol banget. Sebaiknya kamu sudah nyaman dengan Python dasar, sertifikat, portfolio yang bisa dideploy, akses materi selamanya, dan kalau batch ini belum nyantol, kamu boleh ikut batch berikutnya gratis. Linknya ada di deskripsi. Kalau video ini membantu, satu like sangat berarti buat kanal ini. Dan kalau kamu mau materi sedalam ini terus datang, subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.